Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan memulai diskusi tentang elaborasi pemahaman ya, sampai koneksi antar materi dan aksi nyata. Saya izin share screen ya. Oke, sudah tampil di layarannya ya. Sudah Pak, sudah. Nah, di elaborasi pemahaman kita akan disediakan pertanyaan. Pertanyaannya itu ada dua ya. Jadi sebenarnya ini diskusi lepas saja teman-teman. Jadi kalau pernah melakukan atau pernah mencoba melaksanakan riset pasar, bisa di-share di sini. Pertanyaannya itu, pernahkah kalian membuat kegiatan mini riset tentang usaha yang dijalankan atau pernah lihat orang melaksanakan riset pasar? Terus bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut? Sama bagaimana Anda mengabstraksikan pentingnya riset pasar dalam menjamin kelangsungan suatu bisnis. Jadi ini kegiatan tidak akan menjadi tugas ya, tapi kita record, dan recordnya ini yang nanti akan dinilai oleh Ibu. Oke, ada yang mau memberi saran atau memberi tanggapan? Silakan Resen. Ya, silakan Fatur. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Kak. Jadi kita kali ini akan membahas tentang elaborasi pemahaman, di mana pertanyaan pertama itu tentang seorang wirausaha yang membuat kegiatan mini riset ya. Jadi mungkin bisa di-share ini, Kak. Tunggu, saya mau share dulu. Kita nih Kak, karena HP saya pakai HP. Bisa buka di Google Drive Kak, yang tugas itu yang satu wirausaha yang diambil. Yang di Google Drive Kak. Kayak apa yang mana? Itu Kak, yang satu wirausaha yang diambil Kak. Pengusaha yang diambil. Bisa di-share di grup. Di grup di ini. Share screen Kak. Lewat situ saja. Iya, kayaknya. Dia di sini. Terus kan subhanallah. Sudah ada Kak? Kenapa tidak mau tahu buka ini? Itu. Ya itu. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang riset pasar. Sebagaimana kita ketahui, kalau riset pasar itu berarti ada data yang dia miliki ya. Jadi kemarin beliau selaku teman saya juga pribadi, dia menjalani usahanya sejak tahun 2016 kalau tidak salah. Pokoknya silakan baca saja di datanya di sini. Jadi beliau itu waktu wawancara kemarin dia tidak menampakkan hasil riset, cuman dia bercerita lewat lisannya kalau dia sudah melakukan riset pasar. Jadi apapun produk yang dia lakukan, apapun yang dia buat, dia selalu melakukan riset pasar. Jadi apa yang sedang tren, apa yang sedang viral, dia buat produk baru
tergantung tren yang sedang kekinian. Jadi contohnya kemarin itu ada baju apa itu yang lontar itu juga dia modifikasi dengan desain tenun yang dia buat, dia punya Kak. Ya, seperti itu. Jadi setiap ada produk yang lagi tren di tahun ini, misalnya dia buat lagi dari kombin lagi, misalnya buat ada tas-tas yang kekinian lagi yang dia buat, yang kayak pouch, yang lagi keren sekarang, yang laki-laki biasa pakai, yang tas kecil itu untuk sebagai pouch tempat HP dan dompet dan semua macamnya, dia buat seperti itu Kak. Terus kalau masalah riset pasar itu kita juga bisa melihat bagaimana respon orang-orang terhadap apa yang kita buat terhadap dari hasil riset kita itu sendiri. Pasti juga menimbulkan hal negatif dan dampak negatifnya juga. Salah satunya itu ada saja pihak-pihak yang memiliki ingin sifat buruk, ingin menduplikasi atau mengganti merek yang beliau punya. Jadi kemarin juga pas wawancara, beliau sempat cerita tentang ada beberapa brand di Sulawesi juga, tapi di Sulawesi Barat kalau tidak salah dia bilang dia sebenarnya dia beli banyak kainnya begitu kan, kainnya cuman brandnya diganti. Tapi beliau selalu melakukan riset kembali dengan cara menghakikan produknya. Jadi dia mempatenkan produk yang dia miliki agar siapapun yang memiliki bentuk produk yang sama dengan yang beliau punya akan terklaim sendiri. Kalau brand tersebut ada yang orang lain yang buat, berarti dia termasuk menduplikasi atau menyontek atau mengambil hasil desain dan produk yang dia punya, seperti itu. Kalau menurut saya, ini ada pertanyaan tadi di bagian elaborasi, tanggapan kita tentang hal tersebut itu mengenai riset pasar sangat baik ya dilakukan karena akan berdampak dengan produk yang kita ingin jual begitu. Jadi untuk menginovasi serta mengembangkan produk dan mengembangkan inovasi produk yang kita miliki. Seperti itu mungkin tanggapan saya Kak terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jika ada kekurangan atau yang tambahan, silahkan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pemaparan dari Ofat. Ada tanggapan mungkin langsung Rifki, silakan. Halo, kedengaran? Oh, jadi saya ada pengalaman untuk mengamati seorang wirausahawan untuk riset pasar. Jadi di depan rumah saya itu kebetulan jalan protokol atau bisa dikatakan jalan provinsi. Jadi di setiap kesempatan sering sekali saya dapati seseorang untuk wawancara baik dengan saya pribadi atau orang rumah. Jadi kebetulan di depan rumah saya ada lahan kosong. Jadi biasanya dipergunakan penjual-penjual untuk menyewa lahan. Jadi kadangkala di setiap biasanya ini dari Jawa kayak seperti penjual nasi goreng, gorengan dan lain-lain. Jadi biasa sebelum dia tertarik untuk menggunakan lahan tersebut, dia biasanya wawancara baik saya sebagai orang rumah atau orang-orang di sekitar saya. Saya pernah mendengarkan pertanyaannya begini, apakah orang di sekitar sini, misalnya penjual gorengan, jadi biasanya orang di sekitar sini suka beli gorengan, biasanya dia beli di mana dan harganya berapa. Jadi menurut saya itu adalah salah satu contoh riset pasar yang sederhana dengan mewawancara secara lepas kepada orang-orang di sekitar itu. Tanggapan saya mengenai riset tersebut itu sangat menguntungkan bagi
seorang wirausaha untuk mengetahui peluang untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang akan dijalaninya. Jadi misalnya dia jadi dapat tempat itu dan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya bahwa akan mendapatkan keuntungan besar atau peluang besar dari penggunaan tempat itu sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang memungkinkan lebih banyak daripada tempat lain yang sudah dirisetnya sebelumnya. Mungkin itu, Kak. Oke. Reni, silakan Reni. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Vio pernah punya pengalaman mengamati seorang wirausahawan yang melakukan riset pasar. Ini pelaku wirausahanya kebetulan tante sendiri, di mana awalnya tante Vio itu orangnya yang tidak bisa masak, Kak. Orang yang tidak bisa masak, kemudian ketika dia mengamati di lingkungan sekitarnya, pas di depan rumahnya itu ada masjid. Nah, kebetulan masjid kan setiap Jumat itu ada Jumat berkah. Nah, dari sana beliau mulai belajar memasak masakan yang enak, kemudian mencoba untuk membagi-bagikan ke tetangga. Ketika sudah dibagikan ke tetangga, maka tetangga tersebut ternyata suka dengan rasa makanannya dan akhirnya dipesanlah makanan dari tante tersebut setiap Jumatnya untuk kegiatan Jumat berkah. Dan juga beliau juga mengamati kondisi pasar untuk catering, di mana catering tersebut cenderung mengambil porsi untuk jumlah besar. Maka cara yang dia lakukan untuk menaikkan usahanya yaitu dengan menerima pesanan dengan jumlah kecil. Maka dari itu bisa diamati bahwa di sini pengamatan mengenai riset pasar itu nanti akan menentukan bagaimana strategi dari usaha yang akan dikembangkan. Mungkin sekian dari Vio, Kak. Oke. Sekarang Mas Wahyu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini terkait pernah Anda melihat seorang wirausahawan yang membuat kegiatan mini riset tentang usaha. Saya pernah didatangi, saya tidak tahu ini bentuk riset yang dilakukan atau tidak. Cuma kalau dilihat dari modul itu dia katakan bahwa metode riset pasar itu kan banyak jenisnya. Dari diskusi kuesioner, survei, sampai terakhir itu observasi. Saya pernah punya pengalaman itu didatangi oleh katanya itu dia bagian dari Pertamina dan dia datang itu untuk melihat tabung gas di rumah. Apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Di pandangan saya itu sedikit mencurigakan, cuma kalau dilihat sekarang setelah kita mempelajari namanya kewirausahaan, sepertinya yang dilakukan oleh orang itu sudah bagian dari metode riset pasar. Jadi dia dilakukan dengan metode observasi. Dia datang langsung ke rumah, dia cek itu yang namanya tabung gas. Oh, ini tabung gasnya Pak masih bagus. Ini masih bisa bertahan sampai segini. Sekian tahun misalnya. Tapi Pak, kalau bisa ini tabung gasnya ini harus dilengkapi dengan regulator yang bagus. Nah, di situ dia masalahnya adalah setelah dia riset, dia juga sekalian jualan untuk memperkenalkan produknya, apakah produknya itu disukai masyarakat atau tidak. Jadi seperti itu. Ada juga yang datang itu dengan dalih memperkenalkan produk kesehatan. Jadi dia menjabarkan produknya dan sebagainya, terus kita diminta untuk tes. Nah, nanti setelah tes itu baru dimintai uang. Nah, itu seperti dia dagang sekaligus untuk mengambil informasi dari kita, apakah pelanggan tertarik dengan produknya atau tidak. Mungkin seperti itu yang sering saya dapat terkait metode riset pasar. Nah, tanggapannya kalau saya secara pribadi itu bagus ya, karena dengan terjun langsung ke masyarakat, itu dia dapat gambaran apakah produknya itu disukai atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah produknya itu dari segi harga, apakah masyarakat bisa terima dengan baik, dan selanjutnya. Terus yang terakhir, apa ya? Mungkin sekian saja dari saya. Cukup. Terima kasih. Oke. Berarti sudah jelas ya. Berarti teman-teman sudah pernah melihat dan melakukan riset pasar ya. Nah, berarti sisa kita mungkin bisa ke step selanjutnya,
yakni tentang bagaimana melaksanakan riset pasar itu sendiri. Saya share screen dulu teman-teman ya. Oke. Berarti kita ke sini ya, koneksi antar materi. Nah, di sini kita disuruh pilih teman-teman 3 variabel yang mempengaruhi permintaan. Kalau kemudian mengembangkan indikatornya menjadi beberapa subindikator, lalu buat dalam bentuk tabel instrumen. Nah, ini pekerjaan individu ya, jadi bukan kelompok. Jadi yang harus teman-teman selesaikan yaitu buat koneksi antar materi ini. Nah, kalau teman-teman lihat di slide saya, itu di modulnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 variabel yang mempengaruhi riset pasar, yaitu variabel konsumen, strategis, dan variabel pesaing. Jadi nanti teman-teman milih satu di antara 3 variabel ini. Nah, indikatornya, ini kan masing-masing ada indikatornya. Indikator ini yang nanti teman-teman kembangkan menjadi subindikator. Subindikator itu yang akan menjadi dasar teman-teman mengembangkan pertanyaan survei pasarnya. Sudah bisa dipahami, Di? Kalau bisa saya perlihatkan, itu contoh survei pasar yang saya cari di internet seperti ini. Nah, ini contoh kuesioner untuk survei pasar. Teman-teman bisa cari ya. Kalau dari kuesioner ini pertanyaannya berarti kaitannya tentang variabel apa ya? Gabungan berarti ini ya. Antara kalau yang pertanyaan pertama ini variabel kualitas produk. Kemudian ini pertanyaan ke konsumennya, adakah produk minuman sari keledai dalam kemasan, di mana biasa dijumpai, menurut Anda kemasan apa yang cocok untuk minuman sari kedelai, seberapa sering Anda mengkonsumsi, variasi apa saja. Nah, ini 7 pertanyaan. Nah, nanti hasilnya ini yang bentuknya di aksi nyata ya teman-teman. Dilaporkan. Jadi kayak tabel seperti ini ya. Yang kita akan kerjakan itu adalah membuat pertanyaan kaitannya dengan indikator-indikator variabel permintaan tadi. Bisa dipahami ya, teman-teman? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Paham. Gimana? Jadi kita milih satu produk Kak untuk di riset. Nah, kalau ditanyakan kita milih satu produk untuk di riset, bisa memilih satu produk atau kita risetnya itu kita baru mencari produk apa yang bagus untuk dijual. Misalnya, Saya sedikit, Pak. Pak Darwan, ada yang mau disampaikan? Ya, terkait dengan observasi, Kak, kalau menurut saya itu kita tidak memilih salah satu produk. Misalnya kita di bagian strategi itu, variabel strategi itu kan indikatornya itu ada harga. Bisa di kuesioner nanti itu ditanyakan apakah konsumen atau yang kita wawancara itu lebih suka membeli barang ketika harga diskon atau tidak. Jadi kalau saya Kak tidak dispesifikkan produknya, tapi umum saja. Boleh seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, tidak wajib harus ada produk. Kalau produk mungkin itu variabel konsumen ya. Pendapat konsumen terhadap produk kita, selera konsumen terhadap produk kita, kemudian
tingkat pendidikan konsumen yang mengkonsumsi produk kita, rentang usia konsumen yang mengkonsumsi produk kita, kemudian ekspektasi konsumen terhadap produk kita bagaimana. Nah, itu kalau kaitannya dengan satu produk yang kita sudah tentukan. Tapi kalau di variabel strategis bisa kita tentukan jenis produknya atau secara umum boleh. Yang agak susah mungkin itu variabel pesaing. Malah di kepala saya tadi waktu Ibu kasih tugas ini, saya mikirnya tidak bisa terpisah 3 variabel ini dalam satu pertanyaan riset pasar. Kenapa? Karena saling berkaitan, tapi karena tuntutannya cuman pilih salah satu variabel, berarti tuntutannya ini adalah kita hanya disuruh untuk belajar melakukan atau mengembangkan pertanyaan-pertanyaan riset pasar. Jadi persoalan hasilnya benar atau tidak itu tidak ada masalah. Bisa ya teman-teman, karena tugasnya ini harus dikumpulkan malam ini 11.59 paling lambat. Oke. Masih ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan Pak Ulil. Boleh, Pak. Kebetulan Pak Ulil di samping saya, jadi saya tidak usah via Zoom ya. Ini terkait ini diagramnya nih Pak Ulil. Ada simbol-simbol dan kemudian kayak rumus fisika itu di bawah itu. Q, Bx, F sama F dalam kurung, Fpx, Px, Pc. Ada yang mungkin teman-teman tahu atau mungkin Pak Ulil tahu soal ini simbol ini sebenarnya apa maksudnya ini. Terima kasih. Kalau F itu saya kurang tahu ya. Kalau P itu lambang dari indikatornya. Kalau Q itu simbol matematika untuk jumlah secara keseluruhan. Jadi kalau saya jangan lagi berpusing-pusing di situ. Ya. Langsung saja kita kembangkan indikator dari masing-masing variabel yang kita pilih. Jadi kalau misalnya pilih variabel konsumen, kan ada berapa ini? 6 indikator ya. Nah, satu indikator itu bisa dipecah menjadi subindikator. Satu subindikator bisa menghasilkan satu pertanyaan. Jadi mungkin satu variabel itu bisa 5, 6 minimal pertanyaan kan? Karena 6 indikator. Kalau 5 indikatornya berarti minimal 5 pertanyaan. Artinya satu indikator hanya menghasilkan satu subindikator. Teman-teman bisa cari di Google itu tentang variabel permintaan pasar. Banyak juga dia Masih ada yang mau ditanyakan? Rahmat, silakan. Tidak, Kak. Aman ya? Oke. Saran saya supaya kita saling membantu satu sama lain, datang lagi ke kelas, kita sama-sama mengerjakan. Jadi nanti kalau bisa ada kelompok yang ngerjain indikator variabel konsumen, ada yang kelompok ngerjain variabel strategis, ada kelompok yang ngerjain variabel apa gitu. Itu saran sih. Kalau mau kerja individu boleh juga. Ada lagi? Sudah aman, Pak. Kenapa? Sudah aman semua kayaknya, Pak. Oh, aman, aman ya. Oke. I think that's all for me for today. Cukup ya, kakak stop recording supaya kita masih ada mungkin mata kuliah lain. Masih ada mata kuliah. Fatur, kenapa Fatur? Jadi KBK. Jadi bagaimana itu yang sebenarnya kalau satu produk atau umum jika? Kalau kakak umum supaya saja. kasih satu persepsi, pilih jangan sampai ada yang kalau bikin. pilih variabel yang pertama, variabel konsumen, berarti pilih satu produk tertentu.
paling gampang dibuat sebenarnya itu pertanyaan di variabel yang pertama, variabel konsumen. Saya juga berpikir untuk ngambil variabel konsumen. Contoh ya, contoh. Misal saya mengambil variabel konsumen, berarti 6 indikator ini yang harus saya buatkan pertanyaan. Nih, saya ketik dulu. Misalnya indikator pertama, Tapi indikator pendapatan. Pak Ulil, Hmm. ini karena sudah masuk nih waktu kuliah lah, untuk mata kuliah lain mungkin pembahasan ini bisa dilakukan di luar Zoom. Boleh. Bisa dilakukan mungkin di kamar mungkin ya. Di Lebih kamar. intim. Ya, main pedang-pedang nanti. Makin dak kasrama, Mak. Oke, saya rasa cukup ya. Hari ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Isim Pak Ulil.